Ella Rapov. Aku berlari. Menerobos puluhan orang yang berlalu lalang di jalanan. Apakah ini akhir dari semua yang telah aku perjuangkan? Ara, kamu sudah ibu anggap anak perempuanku. Cuma kamu yang pantas mendampingi Ares. Tangan lembut itu mengusap puncak kepalaku. Jika ibu sudah tidak ada, ibu minta kamu jaga Ares. Atmaja adalah rumahmu, sayang. Wanita parubaya itu terbaring rapuh di tempat tidur. Sudah hampir 1 tahun ibu mertuaku tergeletak tidak berdaya di sana. Kanker paru-paru yang menggerogotinya secara perlahan tanpa adanya pengobatan ekstra karena beliau tidak ingin menjalaninya. Katanya beliau ingin menikmati hari-hari terakhir seperti manusia normal. Ayah Ares sudah berpulang terlebih dahulu karena kecelakaan pesawat. Selang 6 bulan ibu jatuh sakit hingga sekarang. Aku mengecup punggung tangan ibu mertuaku. Aku janji Bu, akan jaga Atmaja dan Ares untuk ibu. Air mataku menetes. Aku merasakan tangan ibu yang mendingin. Tidak ku dengar lagi suara lembutnya. Aku terus menggenggam tangannya hingga Ares datang dengan teriakan memanggil namanya. Ingatan itu terus terlintas sebagai potongan-potongan film di layar lebar. Berbagai kejadian yang telah aku lewati selama 20 tahun dari mengenal hingga menjadi pendamping Ares bergulir begitu saja. Tanpa sadar kakiku melangkah ke arah taman kota. Tempat di mana aku biasa bertemu Boboiboy. Aku duduk di sana dengan mata yang mulai basah. Aku sudah tidak bisa menahannya lagi. Ini adalah titik terendah dalam hidupku. Ibu, maafkan aku. Autorpov. Charles menatap layar ponselnya yang menampakkan wajah Ara yang telah diam-diam diambilnya saat acara pesta kemarin. Hatinya merasakan hal yang mengganjal. Apa ada sesuatu yang terjadi pada Ara? Seolah semesta memang sengaja mempertemukan mereka. Pria itu pun pergi ke taman kota. Bersamaan dengan rintik hujan yang mulai turun, Charles datang menghampiri Elara dengan payung di tangannya. Wanita itu mendongak menatapnya dari tempat duduk taman. Charles, panggilnya lirih. Charles memperhatikan sudut mata Elara yang basah lalu mengusap dengan ibu jarinya. Pria tampan itu tersenyum sambil berkata, "Mau diner denganku?" Elara membalas senyumannya meski air mata itu masih menyeruak membasahi pipi. Ella Rapov, kini aku di sini. Duduk di sofa empuk sambil menunggu pemilik kediaman selesai memasak. Aku pikir kami akan makan malam di sebuah restoran namun ternyata semua di luar dugaanku. Charles mengajakku ke apartemennya yang tidak jauh dari taman kota. Aku bisa menghirup aroma lezat dari masakan yang sedang dibuatnya. Otomatis cacing-cacing di perutku memberontak hingga menimbulkan suara memalukan. Aku mengusapnya seolah mengatakan pada mereka untuk bersabar. Tidak lama Charles datang membawa 2 piring. Dia menatanya di hadapanku. Aku tidak menyangka Tuan Charles pandai memasak. Pujiku sambil memandangi ayam goreng pedas manis yang terlihat menggiurkan. Jangan meledekku, kekehnya. Charles berjalan ke pantry lalu mengambil sebotol Chardonnay bersama 2 gelas kosong. Aku mengerit. Apa kita merayakan sesuatu? Tanyaku. Ya, kita merayakan kedatanganmu ke apartemenku. Selorohnya. Ada semburat merah di pipinya. Dia terlihat imut sekali. Aku tersenyum simpul. Ah, kukira kita sedang merayakan hari terakhirku sebagai Nyonya Atmaja. Aku memilih menikmati hidangan dan mengisi perutku yang mulai tidak terkendali. Hatiku yang patah dan sakit sedikit teralihkan oleh masakan Charles yang ternyata sangat enak. Aku mengangkat gelasku padanya. Untuk makananmu yang sangat lezat. Charles mendentingkan gelasnya padaku. Aku menenggak minuman itu dengan sekali teguk. Charles tersentak melihatnya. Slowly Ara. Jangan terburu-buru. Dia hendak beranjak dari sofanya namun aku mengangkat tangan menghadangnya. Aku memejamkan mata masih menikmati sisa white wine di mulutku. Tetap di sana. Aku tidak apa-apa. Aku menatap gelasku yang kosong. Ini sangat enak. Boleh aku minta lagi? Charles memandangku dengan sendu. Aku tidak suka tatapan itu. Tatapan mengasihani. Aku meraih botol itu dan meminumnya langsung dari sana. Rasa segar sekaligus pahit membasahi kerongkonganku. Aku merasakan semuanya ringan dan nyaman. Charles terperangah dan berusaha mengambil botol itu dariku. Ara, kau minum terlalu banyak. Ini hanya untuk menghangatkan tubuh. Tidak boleh berlebihan atau kau akan mabuk. Aku tersenyum mendengar perkataannya. Aku butuh ini untuk menghangatkan hatiku yang lebih dari dingin. Aku menggeleng. Bukan.
Sepertinya sudah mati. Aku mulai merasakan pening pada kepalaku namun, aku masih ingin meminumnya. Aku seperti kehausan. Aku kembali ingin menenggaknya sebelum Charles menarik botol itu. Kembalikan. Tuan Charles. Tidak, Ara. Kau sudah mabuk. Gelengan keras aku berikan. Tidak. Aku masih sadar. Sadar saat Ares mengucapkan kata perceraian padaku. Sadar wanita itu menjatuhkan tubuhnya sendiri di depanku. Sadar saat dia memfitnahku. Aku sangat sadar, Tuan. Aku menekan jariku pada dada pria itu. Tubuhku limbung dan hampir terjatuh jika tidak ditangkap oleh Charles. Aku meracau tidak karuan. Charles hanya diam mendengar ocehanku yang mulai melantur. Pening di kepalaku membuat mataku sulit untuk terbuka. Charles memilih menidurkanku ke kamarnya melihatku yang sudah hampir kehilangan kesadaran. Pria itu menatap iba padaku. Ia membelai pipiku lembut. Sentuhannya menyadarkanku. Aku memperhatikan wajahnya sambil melontarkan kata yang mungkin tidak akan kuingat esok hari. Bantu aku untuk melupakannya, pintaku. Charles terdiam beberapa saat sambil tersenyum manis. Karena kau yang memintanya. Jangan menyesal jika aku tidak akan melepaskanmu. Ucapan terakhirnya yang sempat aku dengar sebelum aku terlelap. Rasa berat aku rasakan di sekitar pinggangku. Aku berusaha membuka mata yang disertai rasa sakit pada kepalaku. Kenapa kepalaku sakit sekali? Aku menyipitkan mata dan mengerjapkannya agar rasa kantukku hilang. Aku melihat sesuatu yang asing. Ruangan ini bukan kamarku. Aku melirik ke arah sesuatu yang seperti menindih pinggangku. Sebuah tangan kekar melingkar di sana. Mataku membulat. Aku segera menoleh ke arah samping dan aku pun memekik. Apa yang telah terjadi? Aku melihat tubuhku yang hanya berbalut selimut. Aku semakin panik. Mana bajuku? Kenapa aku tidak mengenakan apapun? Aku langsung beranjak dari tidurku. Aku berusaha tidak melihat ke arah pria yang entah mengenakan pakaian atau tidak. Aku memunguti pakaianku yang sudah kusut tidak karuan. Memakainya dengan cepat dan... Ara, aku membeku seketika. Aku melihatnya dengan takut-takut sambil tersenyum kikuk. Hai. Selamat pagi. Aku sebaiknya segera pulang. Aku meraih tasku. Kau mau pergi begitu saja, setelah kau mengambil keperjakaanku. Aku berseru seperti orang bodoh. Bisa kau lihat semua tanda merah pada tubuhku. Kau menyerangku dengan sangat ganas. Aku sampai kelelahan. Ucapannya yang absurd membuatku menganga. Sepertinya ada yang salah. Aku menyerangmu. Aku mengerit bingung. Dan kau yakin masih perjaka? Tanyaku sangsi. Ara. Aku tidak sembarangan memberikannya meski aku mantan Casanova. Aku menyimpannya untuk istriku nanti namun. Kau mengambilnya. Charles berkata dengan wajah memelas. Kau tidak mengingatnya. Semalam kau mabuk. Kau menenggak 1 botol Chardonnay. Aku berusaha mengingat apa yang telah terjadi tadi malam. Aku menutup mulutku dengan telapak tangan karena tidak percaya. Aku mengucapkan kata-kata yang tidak sepantasnya aku umbar padanya. Dan perkataan terakhir yang aku ingat adalah aku meminta Charles untuk membantuku melupakan Ares. Setelah itu aku tidak ingat lagi. Ini salahku. Harusnya aku bisa menahan perasaanku yang sedang sakit hati. Aku terjerumus oleh minuman laknat itu. Aku minta maaf. Aku benar-benar tidak sadar. Dan, apa yang harus aku lakukan sekarang agar kau mau memaafkanku? Aku ingin ini segera selesai. Aku akan ke kantor dan berganti pakaian di sana. Dengan gelisah aku melihat arloji pada lenganku. Aku tidak percaya akan mengalami hal seperti ini. Nikahi aku. Aku terdiam dengan wajah paling bodoh yang pernah kuperlihatkan. Apa? Nikahi aku? Ara, Ella Rapov. Aku melihat wajahnya yang serius. Namun aku mendengar perkataan dirinya yang seperti lelucon. Pria itu memintaku untuk menikahinya. Apa maksudnya ini? Menikahimu. Aku membeo. Iya. Kamu harus bertanggung jawab. Siapa yang akan mau dengan pria yang sudah tidak perjaka? Keluhnya masih dengan wajah memelas menyedihkan. Membuatku tidak enak hati namun. Pernyataan akan keperjakaannya itu mengusik diriku. Apa bedanya pria yang sudah perjaka atau tidak? Jelas ada bedanya. Ara. Charles masih dengan argumennya. Oh, Tuan Charles jangan membodohiku. Aku harus pergi sekarang. Kita bicarakan ini nanti. Jelasku membuat mata Charles berkilat.
Aku tidak menyangka seorang Elara Nasution ternyata orang yang tidak bertanggung jawab. Ucapannya membuat langkahku terhenti. Aku menoleh padanya yang hendak beranjak dari ranjang. Apa yang kau lakukan? Aku memekik sambil menutup mataku. Charles berjalan tanpa sehelai benang pun. Bokong seksinya terpampang jelas menggoda Iman. Kenapa menutup mata? Bukankah semalam kau senang menggerayangiku? Menggigit bahuku hingga memerah. Menandai sekujur tubuhku dengan bibirmu. Bisiknya di telingaku. Ya, ampun apa-apaan dia. Mengucapkan kata-kata yang begitu vulgar. Bulu romaku sampai meremang. Aku menahan dada telanjangnya agar tidak lebih dekat. Hentikan. Aku benar-benar tidak ingat. Belaku sambil memalingkan muka. Aku merasakan hembusan nafasnya yang mengenai wajahku. Nikahi aku. Ara, tapi aku sudah menikah. Cicitku. Charles mencekal kedua tanganku. Aku tersentak karena terkejut dan mataku yang tidak sengaja terbuka akhirnya melihat ke bawah. Oh gosh, besar sekali. Apa benar semalam benda itu memasukiku? Charles menyadari pandanganku lalu tersenyum licik. Dia mengkungkungku pada dinding. Kau mengingatnya. Kau mau lagi. Ah, ampun aku menyerah. Pakai bajumu sekarang juga. Aku memohon agar dia melepaskan aku. Ini posisi yang membuatku sulit bernafas. Aku malu. Benarkah aku sebinal itu tadi malam? Charles merenggangkan cekalannya dan aku langsung menarik tanganku. Beringsut menjauhinya yang telanjang bulat. Aku menghadap membelakangi dirinya. Mengatur nafasku yang sempat tidak beraturan. Jadi, kau akan menikahiku Ara? Untuk kesekian kalinya. Pertanyaan itu membuat telingaku sakit. Aku memejamkan mata. Berusaha berpikir. Bukan apa. Statusku sekarang ini masih sebagai istri Ares. Meski dirinya sedang mengurus perceraian kami. Hatiku mendadak ngilu. Perasaanku masih sama padanya. Dan ini menyiksa. Charles yang melihatku terdiam tidak menjawab memilih memakai jubah tidurnya lalu memelukku dari belakang. Aku kembali dibuatnya terkejut. Aku tahu apa yang kau pikirkan. Ara aku akan membuatmu melupakannya. Kau meminta itu semalam. Ucapnya. Aku yang hendak melepas pelukannya. Menjadi urung. Aku menunduk melihat kakiku yang telanjang. Aku tidak tahu apa yang aku katakan tadi malam. Kenyataannya aku masih istri Ares. Kau bilang Ares menceraikanmu. Jawabannya menohok hatiku. Dia baru mengurusnya. Suaraku lirik. Aku bisa menunggu. Aku membalik tubuhku menghadapnya. Terlalu cepat. Dan aku tidak ingin menjalani pernikahan tanpa cinta. Aku mencintaimu. Ara, aku melebarkan mataku. Pria ini mengutarakan perasaannya. Apa ini benar? Kau bilang apa? Aku menyukaimu sejak pertama kali kita bertemu. Hingga rasa suka ini menjadi cinta. Aku ingin kau menjadi istriku. Ara, karena aku mencintaimu. Tapi aku akan membuatmu mencintaiku. Beri aku kesempatan. Matanya menatapku lembut. Tatapan penuh cinta yang dulu pernah Ares berikan padaku. Aku tidak tahu apakah ini benar. Tapi bukankah lebih baik dicintai daripada mencinta? Namun, ini tidak adil untuk Charles. Ini tidak akan adil untukmu, sanggahku. Karena itu berikan aku keadilan. Buka hatimu untukku. Biarkan aku membalut luka hatimu hingga tidak berbekas. Bahkan kau tidak akan bisa mengingatnya lagi. Autor POV. Kediaman Ares Dawson Atmaja. Romi datang ke kediaman Ares. Pria itu sepertinya tahu saat-saat tidak ada Elara di rumah. Ares menghubungi dirinya untuk mengurus perceraiannya dengan Elara. Selamat siang, Tuan, sapanya. Kau sudah datang. Ikut aku. Ares membawa pria itu ke ruang kerjanya. Dia menyalakan sepuntung rokok dan menghembuskan asapnya perlahan. Aku ingin kau mengurus perceraianku dengan Elara. Apa? Tuan ingin bercerai dengan Nyonya? Kenapa? Romi tampak terkejut. Sophie jatuh dari tangga kemarin. Dan dia bilang jika Elara yang mendorongnya. Kembali Ares menghisap rokoknya. Aku harus menjaga anakku. Langkah ini pun akan menghentikan Januar berbuat ulah hingga Sophie melahirkan nanti. Pungkasnya. Romi seperti tidak suka dengan rencana Ares. Sebenarnya, dia merencanakan hal lebih dari ini. Membuat Elara menyerahkan semua kekuasaannya pada Ares hingga kemudian memanfaatkan Ares dan mendepaknya. Tuan, jika Anda bercerai, perusahaan Gloomy tidak akan seperti sekarang. Penurunan pasti akan terjadi.
Tuan sudah memikirkan hal itu. Aku tidak peduli. Untuk saat ini langkah tersebut adalah yang terbaik. Publik pasti akan iba pada Elara, hingga perusahaan miliknya tidak akan terkena dampak dari perceraian ini. Dan dapat dipastikan dia tidak akan menikah lagi mengingat Atmajalah rumahnya. Hanya butuh waktu 2 tahun. Aku akan membuat Elara menjadi Nyonya Atmaja kembali. Dengan begitu, semua akan baik-baik saja. Terang Ares panjang lebar. Menyerahkan posisi Nyonya Atmaja pada Nyonya Sophie untuk 2 tahun. Ya, apa dia bersedia menggantikan hanya sementara? Dia hanyalah wanita polos tanpa ambisi. Aku yakin dia tidak akan keberatan. Ares meyakinkan. Romi terdiam dengan pikirannya sendiri. Dia tidak menyangka Ares akan mengambil langkah ini. Tindakan impulsif Sophie lah yang menyebabkan ini semua terjadi. Aku harus mengatur ulang rencana. Wanita itu membuatnya menjadi runyam. Pastikan minggu ini surat gugatan itu sudah sampai padaku. Titah Ares. Baik, Tuan. Kalau begitu saya permisi dulu. Romi pamit. Ares kembali menghisap rokok yang sudah hampir habis itu. Menerawang memandangi taman di balik kaca ruang kerjanya. Sekelebat bayangan masa lalu terlihat, saat dirinya dan Elara yang bermain kejar-kejaran di usia 10 tahun. Getir mulai terasa merasuk dalam relungnya. Dia tidak tahu jika akan kehilangan sesuatu yang akan disesalinya seumur hidup. Elara Pov, Gloomy Corporation, hiruk-pikuk terlihat. Jam sibuk setelah makan siang membuat masing-masing orang tidak memperhatikan sekitar. Berpacu dengan waktu dengan mengerjakan tugas sesegera mungkin agar tidak pulang larut malam. Aku berjalan cepat sambil menunduk berusaha agar tidak bertegur sapa dengan karyawan. Aku harus sampai ke ruangannya karena hari ini ada meeting dengan klien dari China. Baru saja aku keluar lift. Aku harus berpapasan dengan Sebastian. Dia memandang aneh pakaian yang aku kenakan. Nyonya, Anda baru sampai dan ada apa dengan? Aku terjatuh tadi hingga pakaianku kusut, selaku. Raut wajah pria itu berubah saat mendengar penuturanku. Apa Nyonya baik-baik saja? Jika perlu, saya akan memanggilkan dokter. Meeting bisa kita tunda, ucapnya khawatir. Aku menggeleng dengan senyuman. Aku baik-baik saja. Kau bisa pergi ke ruang meeting lebih dulu, jelasku. Benar Nyonya baik-baik saja. Kembali Sebastian meyakinkan diriku. Aku memutar tubuhnya membelakangiku lalu mendorong pelan. Sudah sana. Jangan banyak tanya. Sebastian dengan pasrah menuruti bosnya. Dengan perlahan dia melangkah menuju ruang meeting. Sesekali menoleh ke belakang melihat ke arahku. Aku hanya tersenyum sambil memberi isyarat agar pria itu segera memasuki ruangan.